Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala hal yang kita rasakan dari kebaikan itu karena karunia Allah untuk kita. Untuk menguji kita apakah kita mensyukurinya atau kufur terhadapnya. Segala perkara yang merupakan keburukan yang menimpa kita, maka itu dikarenakan dosa-dosa kita. Sehingga kita dituntut untuk bertobat, beristighfar, memohon ampun kepadanya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmat dan mursalin yang pada hari ini kita akan kembali mengkaji tentang ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Yang semua ucapan beliau adalah mutiara yang indah, berlian yang mahal, arahan untuk menjadi lebih baik, bimbingan untuk mendapatkan kebahagiaan, dan semoga salat bersambung buat keluarga beliau, buat istri-istri beliau, buat putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Kita telah masuk kepada babul mujahadah. Bab tentang sebuah perjuangan. Bab tentang kesungguhan seseorang dalam menghadapi apa yang harus dihadapi. Dunia ini permainan, senda gurau, perhiasan yang akan sirna, saling berbangga-banggaan akan kekayaan yang dimiliki, kesuksesan yang diraih, kenyamanan yang dirasakan, saling berbanyak-banyakan. Lalu Allah katakan, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di akhiratlah kehidupan yang sebenarnya. Di situ ada azab yang pedih, yang menyakitkan. Ada ampunan juga dari Allah. Ada keridhaan Allah. Kehidupan dunia adalah sesuatu yang menipu. Kenikmatan yang tidak lama, yang memperdaya banyak manusia. Sehingga tidak sedikit dari manusia yang berjuang, bersungguh-sungguh, giat bekerja untuk meraih sebuah permainan yang berakhir dengan kesirnaan. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan manusia dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi, hanya untuk mendapatkan sebagian dari kenikmatan dunia. Gimana? Maka, ya, udah banyak hadis yang kita baca bagaimana seharusnya seorang muslim menghadapi kehidupan ini. Kita masuk ke hadis nomor 105. Silahkan dibaca. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada kalian yang lainnya.
dan neraka pun demikian. Ijlis Yusuf. Yaf'aluhu. Barakallahu fiik. Di hadis 105, hadis yang memotivasi hamba sebenarnya untuk bersungguh-sungguh. Kita tuh kalau ada yang ngasih tahu, engkau gali 1 meter atau gali 5 senti, engkau akan dapatkan emas. Apa yang akan dilakukan orang pada waktu itu? Dia akan bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Tapi memang untuk dunia, orang itu benar-benar bersungguh-sungguh. Akhirat pun seperti itu kedekatannya. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan al-jannatu aqrabu ila ahadikum. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya. Tali sandalnya ada di kaki kita. Nempel dengan kaki kita. Surga tuh kayak gitu. Kalau orang mau masuk surga tuh deket dia sama surga. Tapi neraka pun seperti itu. Sehingga kita berada dalam pilihan yang memang kita mau milih satu di antara keduanya. Ima surga, ima neraka. Dan dua-duanya dekat. Tinggal sekarang, apa yang dilakukan hamba? Bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Ketika dalam sebuah pekerjaan, antum dihadapi 2 pilihan. Satu di PHK, dipecat. Yang satu mendapatkan gaji yang tinggi. Kalau antum melanggar, dipecat. Kalau antum bersungguh-sungguh, pangkatnya akan naik. Apa yang dilakukan manusia pada waktu itu? Untuk urusan dunia, Anda yakin dia ketakutan untuk di PHK. Dia ketakutan untuk diberhentikan dari tempat kerjanya. Maka dia berharap untuk mendapatkan pangkat yang lebih tinggi, gaji yang lebih besar, fasilitas yang lebih sempurna. Tapi untuk surga, kita nggak mengejar. Kebanyakan manusia tidak mengejar surga. Kalaupun lisannya, semua orang kalau ditanya, kamu mau surga atau neraka? Semuanya, insya Allah, akan mengatakan, aku mau surga. Tapi pekerjaan dia, kelakuan dia menjadi saksi kalau dia tidak mau masuk surga. Maka hendaklah kita berhati-hati. Hadis ini hendaklah memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berbangga diri dengan amalan yang dia lakukan. Neraka itu dekat. Dan surga itu juga dekat. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. An Abi hadis nomor 106. Iya. Kok nggak bunyi, Mbak? Hadis nomor 106. An Abi Firasin Rabi'ata bani Ka'bin Al-Aslami khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffah radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatihi biwadu'ihi wa hajatihi faqala salni fakultu as'aluka murafaqataka fil jannati faqala au ghayra dhalik qultu huwa dhaka qala fa'aghinni ala nafsika bikasrati sujudi rawahu Muslim. Dari Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu, yakni salah seorang pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk ahlu sufah, orang-orang miskin yang tinggal di beranda bagian belakang masjid beliau. Ia bercerita, aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku membawakan air wudhu dan kebutuhan beliau yang lainnya. Lalu beliau bersabda, ajukanlah permintaan kepadaku. Maka aku berkata, aku memohon kepada engkau agar dapat menemani engkau di surga.
Beliau berkata, adakah permintaan selain itu? Aku menjawab, cukup itu saja. Maka beliau bersabda, bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu itu dengan banyak sujud, mengerjakan sholat. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Kita lihat bagaimana seharusnya seorang berburu sesuatu, mencari sesuatu. Apa yang seharusnya dia cari dan dia buru. Hadis Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Salah seorang dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang miskin sebenarnya. Hidupnya serba kekurangan. Bahkan disebutkan bahwa dia termasuk ahlus suffah, nggak punya rumah. Tidurnya di Masjid Nabawi. Di beranda bagian belakang masjid itu ada tempat tidur. Bukan tempat tidur, afwan. Memang ada puluhan sahabat yang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka dia tidur di sana. Pada suatu hari dia bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di malam itu Nabi alaihi salatu wasallam terjaga untuk melakukan sholat malam. Maka beliau membawakan buat Nabi alaihi salatu wasallam air wudunya dan hajat beliau. Beliau mungkin hendak buang hajat. Beliau hendak berwudu untuk kemudian sholat. Yusufu. Nah, anta irji ila al-bayt. Nah, yakhruj ad-dam min rijlihi. Yalla Yusuf, a'ti dawa li kakak masalah. Ruh jib dawa min ummah. Baik, jib zait min ummah. Aywa, dha fi jaybika. Nah, al-an idhab luma jib zait li kakak masalah. Baik. Jib zait. Jib zait min kakak masalah. Nah. Baik, afwan jemaah. Di malam itu Rasulullah SAW bermalam dengan Rabi'ah bermalam dengan Nabi SAW, kemudian membawakan air wudunya dan untuk hajatnya. Lalu kita lihat akhlak Nabi SAW. Ketika ada orang yang berbuat baik kepada beliau, beliau ingin membalas kebaikannya. Walaupun hanya membawakan air wudunya. Membawakan sesuatu yang Rasulullah SAW bisa membawanya sendiri, tapi dia maksa untuk membawakan buat Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, salni, mintalah engkau kepadaku sesuatu. Subhanallah jemaah. Bagaimana sikap kita tatkala mendapatkan kesempatan untuk meminta kepada Nabi SAW. Apa yang akan kita pinta? Kita melihat Rabi'ah ketika disuruh meminta kepada Nabi SAW. Disinilah angan-angan seorang muslim. Cita-cita seorang muslim. Apa yang dia inginkan, itu akan segera terucap di lisannya. Bahkan menggigau pun dia akan mencari apa yang dia cari. Akan mengatakan apa yang dia cari. Maka kata Rabi'ah, seorang yang miskin, dia tidak berharap kekayaan. Dia tidak berharap rumah yang luas, yang besar, yang mewah. Tapi dia mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yusuf. Ba'din tarji ilal bait anta. Maka apa kata Rabi'ah? Aku memohon kepada engkau agar dapat menemanimu di surga. Wallahi jamaah. Itu yang dipinta. Bukan yang lain. Faqala awa ghaira dhalika. Atau ada yang lainnya, jangan itu yang diminta. Atau yang lainnya yang kau pinta. Qultu huwa dha, nggak ada, cuma itu Nabi yang aku pinta. Lalu apa kata Nabi SAW? Fa'a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau engkau memang ingin bersamaku di surga, maka bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu itu dengan banyak bersujud, dengan banyak sholat. Artinya meraih sesuatu yang besar memerlukan perjuangan.
Tidak hanya dengan berdoa saja. Ada usaha yang harus dilakukan seorang hamba. Rabi'ah ketika minta surga, bahkan minta bersama Nabi SAW surga, maka Rasulullah SAW meminta kepada Rabi'ah untuk bersungguh-sungguh. Nah, hati Bapak. Nah, hati masalah. Maka Rabi'ah diperintahkan untuk banyak bersujud. Untuk banyak beribadah. Jadi meraih sesuatu yang besar, itu diperlukan perjuangan yang besar. Untuk mendapatkan sesuatu yang mahal, modalnya pun juga harus banyak. Maka berusahalah untuk bersungguh-sungguh dalam meraih surga Allah SWT. Dan gak main-main. Kalau kita melihat bagaimana ibadah salafus saleh, ada yang dalam sehari dia sholat sunnah sebanyak 100 kali. 100 rakaat dia sholat sunnah. Coba kita lihat. Kalau bicara qobliyah. Qobliyah zuhur 2 rakaat. Qobliyah subuh 2. Qobliyah zuhur 4. 6. Ya anggap 12 yang biasa kita ketahui. Kemudian tambah qobliyah asar. Tambah qobliyah maghrib, qobliyah isya. Jadi 8. Tambah 12, 20. 20 rakaat. Kemudian apalagi sholat duha. Anggap 8 rakaat sholat duhanya. Jadi 28 rakaat. Sholat malam anggap 11. Jadi berapa? 28 tambah 11. 39. Tapi masih banyak waktu yang kita bisa menambahkan sholat di sana. Tapi kebanyakan kita siap bersungguh-sungguh, berjuang, berkorban untuk mencari dunianya. Tapi untuk akhirat, dia menanti punya waktu dan kesempatan. Padahal seharusnya dibalik. Untuk akhiratlah kita berjuang. Untuk dunia, kalau ada waktu kita cari dunia. Ketika kita mencari dunia pun bersungguh-sungguh, namun tetap targetnya akhirat kita. Nah, kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Silahkan. Salisan asyara an Abi Abdurrahman Sayyidina Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alaika bikasrati sujudi fa innaka lam tasjudu lillahi sajdatan anda rafa'aka bihi biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Dari Abu Abdullah ada juga yang mengatakan Abu Abdurrahman Salih bekas pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kenapa kamu berdoa sujud? Kenapa kamu bersujud kepada Allah kali saja? Mengira Allah akan memberikan diri kepada kamu satu derajat serta menghapus dirimu satu kesalahan. Barakallahu fiik. Di hadis ke-13 dari bab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Thauban. Thauban ini mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan wasiat kepada Thauban. Wasiat apa? Beliau mengatakan alaika bikathratis sujud. Hendaklah kamu memperbanyak sujud. Terkadang seorang yang dekat sama alim ulama, dekat dengan kiai, tokoh agama, ustadz, terkadang dia mengandalkan kedekatannya dengan ustadz tersebut, dengan alim ulama tersebut, sehingga dia berharap syafaat itu orang, tapi malas beribadah. Maka kita lihat bagaimana Thauban
yang memiliki kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi nasihat oleh Nabi Alaihi Wasallam untuk tidak mengandalkan kedekatannya dengan Nabi Alaihi Wasallam, karena semua orang akan dihisap masing-masing sesuai dengan kondisinya. Maka Nabi SAW memberikan wasiat, dan wasiat ini untuk kita semuanya, khususnya buat teman-teman yang punya kedekatan dengan para ustadz, dengan para alim ulama. Jangan malas beribadah. Bahkan seharusnya kedekatanmu dengan alim ulama itu mendorongmu untuk lebih semangat beribadah. Dan buat teman-teman yang udah pada ngaji, yang udah pada belajar, yang udah pada mengerti sunnah, udah faham dengan ajaran Rasulullah SAW dan petunjuk Allah Jalla Jalaluh, semangat beribadah. Alaika bikathrati sujud. Ini pesan Nabi SAW. Engkau perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Sujud yang sesuai dengan sunnah. Jadi berkaitan dengan memperbanyak sujud ini jamaah, sujud ini ada 4 macam. Yang pertama sujud ketika sholat. Yang kedua sujud syukur. Sujud syukur. Yang ketiga sujud tilawah. Yang keempat sujud sahwi. Yang pertama sujud ketika sholat. Jelas, kita sholat sunnah, sholat wajib ada sujudnya. Yang kedua ada sujud sahwi. Ini berkaitan dengan sholat, tapi terkadang dilakukan setelah salam. Sujud sahwi, karena lupa dengan wajib-wajib sholat, maka dia sujud sahwi. Yang ketiga adalah sujud syukur. Ketika seorang mendapatkan nikmat ilahi yang agung, maka hendaklah dia sujud bersyukur kepada Allah. Yang keempat sujud tilawah, baik dalam sholat atau di luar sholat. Sisanya udah gak ada. Karena Anda melihat ada sebagian orang tua, Anda pun dulu seperti itu. Ketika selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita berzikir, kemudian kita sujud. Sujud khusus setelah sholat. Dulu ketika Anda tanya sama ibu Anda, katanya itu sujud doa. Itu sujud doa. Karena katanya kondisi hamba paling dekat dengan Tuhannya ketika sujud. Tapi apakah dengan sujud selesai sholat itu diperbolehkan? Di sini kita harus pahami bahwa sujud yang dianjurkan di dalamnya berdoa adalah sujud ketika sholat, bukan di luar sholat. Di luar sholat, oke, tadi syukur atau sujud tilawah. Tapi sabda Nabi SAW, فَإِذَا سَجَدْتُمْ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَى. Ketika kalian sujud. Ini konteksnya Nabi berbicara tentang sholat. SAW. Ketika ruku, lakukan ini. Ketika sujud, lakukan ini. Berarti ini rangkaian sholat. Sujud, rangkaian sholat. Ketika kalian sujud, maka perbanyak doa. Kenapa? فَقَامِنُونَ أَيُّسْتَجَابَلَهُ. Karena ada harapan besar doa ketika itu dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Jadi memperbanyak sujud, bukan duduk sekali-kali kita sujud doa, nanti habis sholat sujud lagi doa. Tapi sujud ketika dalam sholat. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di sini keutamaannya. فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجِدًا. Engkau tidak akan pernah sujud. Satu sujud buat Allah Jalla Jalaluh. Illa rafa'akallahu biha darajah. Melainkan Allah akan mengangkat derajatmu. Dan menghapuskan dosamu. Maka di sini sabda Nabi SAW memerintahkan untuk memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sholat sunnah. Waktu-waktu yang diperbolehkan sholat, kita gunakan untuk sholat sunnah mutlak. Antara pagi sampai matahari tergelincir, berada di tengah. Sholat mau berapa rakaat? Mau 8, mau 12, mau 20, mau 22, mau 30, mau 36, mau 80, mau 100, tafadhal. Antara maghrib dan isya. Kadangkala kita datang ke masjid, ya mau ikut kajian. Ustadznya nggak hadir. Apa yang dilakukan hamba? Kok perbanyak sholat sunnah sambil nunggu adzan isya. Kira-kira waktunya 40 menit. Silahkan sholat sunnah.
2. Karena diperlukan perjuangan dan kita punya kesempatan. Habis sholat isya pun seperti itu. Jadi intinya, seorang yang ingin berharap surga, dia harus berjuang bersungguh-sungguh. Memang kita sering mendengarkan Ustadz melakukan pencerahan, memberikan pencerahan dengan mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak Ustadz, kan yang diuji yang paling baik. Nah, yang paling baik. Tapi kalau ada orang sholat 2 rakaat baik dan orang sholat 4 rakaat baik, mana yang lebih baik? Maka yang 4 rakaat yang baik, yang sesuai dengan sunnah. Fulan sholat 4 rakaat sesuai dengan sunnah. Dan fulan sholat 8 rakaat sesuai dengan sunnah dan ikhlas lillahi ta'ala. Mana yang lebih baik? Tentunya yang 8. Maka berkaitan dengan amalan yang paling baik adalah amalan yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Selama itu sesuai dengan sunnah, ada orang sedekah 10 juta, ada orang sedekah 100 juta. Maka selama itu hal yang baik, maka amalkan dan perbanyak amal kebajikan. Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Di hadis ke-14. Hadis 108, silahkan. Hadis 108. Ar-Rabi'a Asyara an Abi Safwan Abdillah bin Busrin Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu rawahul Tirmidzi wa qala hadisu hasan. Dari Abu Safwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia bertutur bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dan ia berkomentar hadis ini derajatnya hasan. Barakallahu fiik, subhanallah jamaah. Ini berkaitan dengan umur. Ada orang umur 40 tahun mati. Orang soleh. Ada orang umur 42 tahun mati. Ada orang umur 50 tahun mati. Ada yang 80 tahun. Ada yang 100 tahun. Mana yang lebih baik? Maka kita akan mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ini orang umurnya 40 tahun beramal soleh terus. Ini orang umurnya 41 tahun. Dia punya tambahan waktu 1 tahun untuk menambah amalannya. Maka dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dia orang terbaik. Dia lebih baik daripada yang umurnya pendek, baik amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya, buruk amalannya. Anda akan sampaikan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas agar kebayang sama kita bagaimana tambahan umur itu sebuah karunia. Dan hamba hendaklah mensyukuri umur yang Allah berikan kepada dia dan tidak mensia-siakannya. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dia cerita dia punya 2 teman yang masuk Islamnya bareng. Wa kana ahaduhuma aktsar ijtihadan minal akhar. Dan salah satu dari keduanya ini lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh beramal daripada yang satunya. Wa qutila syahidan fi sabilillah. Akhirnya yang lebih semangat bersungguh-sungguh ini mati syahid di jalan Allah. Masuk Islamnya bareng. Mati syahid. Akhirnya temannya yang satunya lagi, dia baru meninggal dunia setelah setahun dari kematian saudaranya. Baru dia meninggal dunia. Berarti umurnya lebih 1 tahun dalam Islam. Suatu malam saat bermimpi. Dalam mimpi itu dia berada di pintu surga. Dan dia bersama 2 temannya tadi. Tahu-tahu ada yang datang dari dalam surga. Membuka pintu surga. Menyuruh teman ana yang matinya biasa tidak mati syahid. Tapi umurnya lebih panjang daripada yang pertama untuk masuk surga duluan. Padahal dia biasa-biasa ibadahnya.
tidak lebih bersemangat daripada yang pertama. Setelah beberapa waktu, datang lagi panggilan. Ada orang manggil, teman ana yang mati syahid itu baru dipanggil. Setelah itu yang ketiga datang lagi, mengatakan engkau belum sampai waktunya. Kepada Sa'ad bin Waqqas saat akhirnya terjaga. Saat bercerita kepada orang-orang tentang mimpi yang dia lihat. Sehingga cerita itu sampai ke telinga Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya. Mimma ta'jabun. Apa yang menyebabkan kalian takjub? Kenapa jadi bahan omongan nih? Kenapa? Kalau sekarang mungkin istilahnya viral. Semua pada ngomongin. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita ini bingung, heran. Itu orang pertama, lebih semangat ibadahnya. Lebih giat ibadahnya. Bahkan meninggal di jalan Allah Jalla Jalaluh. Kok masuk surganya terlambat keduluan orang yang biasa-biasa aja. Tapi umurnya tambah setahun. Lalu apa kata Nabi SAW? Oh itu yang menyebabkan kalian takjub. Alaysa asya ba'dahu sanah? Bukankah orang itu hidupnya tambah 1 tahun? Bala, iya kata para sahabat. Wa adraka Ramadan, dan dia mendapati bulan Ramadan yang tidak didapati oleh temannya. Kata sahabat, iya. Wa shalla kadza wa kadza wa kadza, dan dia salat sepanjang 1 tahun itu berapa salat yang dia lakukan? Kalau hanya salat wajib 17 kali 354. 17 kali 354. Berapa jemaah dihitung? Berapa? Anda juga nggak tahu jemaah. Hitung dulu lah. Nah, ada yang dapat hitungannya? Sekitar 6.200-an Ustaz. Sekitar 6.200. Betul jemaah? Iya Ustaz. Baik, anggap 6.000. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang heran kenapa orang itu matinya terlambat tapi nggak terlalu semangat ibadah, malah masuk surganya lebih dulu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, bukankah umurnya dia tambah setahun? Dia dapat bulan Ramadan. Mungkin dia dapat Lailatul Qadar, wallahu a'lam. Kemudian dia sholat sepanjang 1 tahun itu 6.000 sholat yang dia lakukan. Itu kalau yang wajib saja. Maka pantas kalau dia masuk surga lebih dulu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, fa inna ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardh. Derajat antara dua orang tuh itu seperti langit dan bumi. Maka seorang yang dikasih umur yang panjang, dalam kondisi dia mungkin sakit, dia mungkin susah, hendaklah dia mensyukuri nikmat tersebut. Sehingga kita tahu nggak boleh minta kematian. Fa in kana fala bud, tapi kalau dia harus minta kematian karena dia nggak tahan dengan penyakit dia, dengan kondisi dia, maka hendaklah dia mengatakan, Allahumma ahyini idza alimtal hayata khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau engkau tahu hidup itu baik buat aku. Wa tawaffani idza kantil wafatu khairan. Dan matikan aku kalau kematian itu lebih baik buat aku. Artinya, nggak boleh minta kematian. Bisa jadi kematian ini yang menambah amalan untuk dirimu dan menambah derajatmu di surga. Salah satunya dengan melaksanakan yang wajib-wajib saja. Apalagi kalau ditambah dengan yang sunnah. Maka hendaklah seorang mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan bertambahnya umur seseorang, seharusnya dia semakin bijak, semakin faham apa yang seharusnya dia lakukan. Dan orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya, buruk perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, silakan dilanjutkan. Hadis 109. Al-Khamisa Asyara. An Anas radhiyallahu anhu qala Wada ammi Anas bin Nadr radhiyallahu anhu an qitali Badr faqala ya Rasulullah ghibtu an
أول قتال قتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكسف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون وهد. فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. فقال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها. Muttafaq alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia bercerita, pamanku Anas bin An-Nadir radhiyallahu anhu tidak ikut serta dalam perang Badar. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak bisa mengikuti awal peperangan di saat engkau memerangi orang-orang musyrik. Seandainya Allah menakdirkan diriku untuk bisa mengikuti peperangan melawan orang-orang musyrik, niscaya dia benar-benar akan memperlihatkan apa yang dapat aku perbuat. Kemudian ketika perang Uhud terjadi dan ketika itu banyak tentara muslim yang melarikan diri, dia berkata, ya Allah, aku memohon maaf kepadamu atas apa yang mereka perbuat, yakni para sahabatnya yang melarikan diri, dan aku berlepas diri menuju kepadamu dari apa yang dilakukan orang-orang musyrik. Lantas dia maju dan bertemu Sa'ad bin Mu'az seraya berkata, hai Sa'ad bin Mu'az, demi Rabb An-Nadr, sesungguhnya aku mencium bau surga dari suatu tempat di dekat Uhud. Sa'ad berucap sesuai perang, wahai Rasulullah, aku tidak mampu berbuat seperti apa yang telah diperbuatnya. Anas bin Malik melanjutkan, setelah perang usai, kami menemukan pada jasadnya Anas bin An-Nadr lebih dari 80 luka tebasan pedang atau tikaman ombak dan tusukan panah di tubuhnya. Kami mendapati dalam keadaan terbunuh dicincang oleh orang-orang musyrik sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengenalinya kecuali saudara perempuannya itu dengan mengamati jari-jarinya. Kami berpendapat atau menyangka bahwa ayat berikut ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut dan orang-orang yang senasib dengannya. Di antara orang-orang mukmin itu terdapat orang-orang yang menepati terhadap apa yang mereka janjikan pada Allah. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 23. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Kita lihat bagaimana perjuangan meraih surga. Mungkinkah kita masuk surga dalam kondisi santai seperti ini? Anas bin Malik meriwayatkan dari pamannya, menceritakan tentang pamannya Anas bin Nadr. Kita lihat jamaah, nama mereka satu suku kata. Apa yang membedakan? Nama orang tuanya. Ini Anas bin Malik, ini Anas bin Nadr. Pamannya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Nadr ini saudaranya Malik, ayahnya Anas. An qitali Badrin. Pamannya nggak ikut perang Badar karena memang sejatinya perang Badar itu
suatu peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang tidak diwajibkan atas setiap muslim. Yang mau ikut-ikut, yang mau tinggal di Madinah, yang mau istirahat, silahkan istirahat. Anas bin Nadir mengira bahwa Rasulullah SAW tidak akan bertemu dengan musuh. Karena memang yang dijadikan target waktu itu kafilah dagang milik orang-orang musyrikin. Tapi ternyata kafilahnya bisa melarikan diri, yang datang 1000 pasukan dari kalangan orang-orang musyrikin. Itu Anas bin Nadir nggak hadir. Dia bersedih sekali. Karena orang-orang yang ikut perang Badar itu mendapatkan kedudukan yang spesial di sisi Allah Jalla Jalaluh. Bahkan Allah mengatakan tentang penghuni, tentang orang-orang yang ikut perang Badar, ushidukum anni ghafartu lahum. Aku jadikan kalian saksi, aku sudah ngampuni mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ma dharra haula, nggak akan membahayakan mereka apa yang mereka lakukan. Dari tingginya kedudukan perang Uhud, Anas bin Nadir nggak ikut, maka dia menyesal. Bahkan dia mengatakan kepada Nabi SAW, andai kata Allah menunjukkan kepada aku, menakdirkan aku untuk mengikuti peperangan melawan orang-orang musyrikin, niscaya dia benar-benar akan memperlihatkan apa yang dapat aku lakukan. Itu yang diinginkan oleh Anas bin Nadir. Maka setelah perang Badar terjadilah perang Uhud, di mana 300 pasukan orang-orang musyrikin mendatangi kota Madinah dan mereka hendak membumi hanguskan kota Madinah. Di situ para sahabat keluar dengan 1000 pasukan, yang 300 kabur melarikan diri, grupnya orang-orang munafikin. Tinggal baginda Nabi kita Muhammad SAW bertama dengan berjumpa atau menghadapi orang-orang kafir pada waktu itu. Pada waktu perang Uhud ini, di awal peperangan umat Islam menang. Namun setelah itu berbalik. Karena pasukan pemanah orang muslimin yang berada di atas gua, astagfirullah, di atas gunung namanya Jabal Ainain, Bukit Ainain, mereka turun sehingga bukit itu kosong dan dapat diserang oleh Khalid bin Walid, sehingga kaum muslimin yang awalnya bergembira, berbahagia karena dapat harta rampasan perang, setelah itu mereka menyesal karena dipukul dari belakang. 70 sahabat Nabi SAW gugur pada waktu itu, meninggal dunia pada waktu perang Uhud. Mereka mati karena dahsyatnya serangan Khalid bin Walid pada waktu itu. Pada posisi seperti itu, sebagian sahabat itu lari sampai masuk kota Madinah karena ketakutan diserang dari belakang oleh Khalid bin Walid. Lalu di sini Anas bin Nadir mengatakan, Allahumma a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula. Aku berlindung kepadamu, aku mohon ampun kepadamu atas yang dilakukan oleh mereka ini. Baik dari kalangan musyrikin atau dari kalangan sahabat Nabi, berlepas diri Anas bin Nadir. Karena sebagian sahabat melarikan diri sampai ke kota Madinah. Padahal melarikan diri di medan perang atau dari medan perang adalah termasuk dosa besar yang tidak boleh diremehkan. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad berpapasan dengan Anas bin Nadir. Ditanya sama Sa'ad bin Mu'ad, engkau mau kemana gitu loh? Kondisinya sangat genting sekali. Banyak pasukan yang melarikan diri. Tinggal beberapa gelintir orang bersama Nabi SAW. Maka Anas bin Nadir mengatakan, ya Sa'ad bin Mu'ad, al-jannah wa rabbin Nadir, ajidu rihaha min duni Uhud. Surga. Surga wahai Sa'ad bin Mu'ad. Dikatakan, demi Tuhannya Nadir, aku benar-benar mencium aroma surga di bawah Uhud. Mencium aroma surga. Kita tahu surga ini aromanya bisa dicium dari jarak 500 tahun. Bukan 500 tahun. Nah, 500 amin. Artinya kita sebelum nyampe ke surga, seorang muslim sudah bisa menciumnya. Dan para ulama menyebutkan bahwa Anas bin Nadir benar-benar mencium bau surga. Dan itulah yang memotivasi dia untuk berperang. Untuk berjihad sampai titik darah penghabisan. Sampai mati dia.
Apa kata Sa'ad bin Mu'ad ketika melihat Anas bin Nadhr seperti itu? Famastata'tu ya Rasulullah ma sana. Wallahi aku nggak bisa menghalangin dia dan dari apa yang dia kerjakan. Qala Anas bercerita setelah perang, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin. Aku temukan kata sahabat ini, di tubuhnya Sa'ad bin Mu'ad itu lebih 80 kali luka. Antara tebasan pedang, kalau bukan tebasan pedang adalah tombak yang menusuk dia, atau yang keempat, anak panah yang nyasar kepada diri. Itu yang terjadi. Tapi Allah sembuhkan. Dan gak ada yang kenal. Kenapa yang gak kenal setelah perang? Karena dicincang, wajahnya itu hilang. Hidungnya hilang, telinganya hilang, matanya mungkin dicongkel sama mereka, perutnya dibelah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ketika mereka menyerang umat Islam. Mereka mengatakan manusiawi, apa yang manusiawi? Kembali kepada cerita Anas bin Nadhr. Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, mastata'tu ya Rasulullah ma sana. Allah, aku nggak mampu untuk menghalangi dia dari apa yang dia lakukan. Nggak mampu. Qala Anas, selesai perang ditemukan di tubuhnya Anas bin Nadhr 80 lebih pukulan pedang. Artinya umat Islam ketika perang pada waktu itu bukan kebal. Seperti atraksi yang diadakan oleh sebagian kelompok. Yang dia ambil pedang nggak luka ya, lidahnya dipotong nggak luka, lehernya dipotong nggak luka. Subhanallah. Kita lihat nih Anas bin Nadhr, sahabat Rasulullah SAW. Beliau terluka sampai mati. Berapa jumlah lukanya? 80 luka. Bukan kebal Anas bin Nadhr. Rasulullah SAW pula ketika perang Uhud, beliau tidak kebal. Beliau terluka. Gigi beliau patah SAW. Beliau merasa sempit nih dalam kondisi seperti itu. Nabi SAW. Tapi seperti itulah meraih surga. Tidak dengan jalan santai dan liburan belaka. Tapi butuh pengorbanan dan perjuangan. Akhirnya yang mengenali Anas bin Nadhr ini saudarinya. Karena dilihat jari-jarinya itu jari-jarinya abangnya. Sedangkan wajahnya sudah hilang. Bentuk tangannya, bentuk perutnya hilang jamaah. Itulah orang-orang musyrikin apabila mereka menguasai. Mereka tidak akan menghargai perjanjian. Tidak akan menghormati umat Islam pada waktu itu. Maka akhirnya terbunuhlah Anas bin Nadhr. Dan istilahnya ya dipotong-potong, dicincang oleh orang-orang musyrikin. Sehingga tidak dikenali. Akhirnya Anas bin Malik mengatakan, kunna nara, dulu pendapat kita, au nadhun, kita kira, ayat yang bentar lagi anak akan bacakan di surah minal mu'minina, di surah Al-Ahzab ya, ayat 23. Allah mengatakan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang-orang beriman ada lelaki-lelaki yang benar apa yang mereka janjikan kepada Allah SWT. Salah satunya adalah Anas bin Nadhr. Ketika dia berjanji, dia minta maaf karena nggak bisa ikut perang Badar. Dia berjanji, ana ya Rasulullah, kalau nanti engkau berjumpa dengan musuh, Allah akan menunjukkan, Allah akan melihat apa yang kau kerjakan pada waktu itu. Dan dibuktikan oleh Anas bin Nadhr. Sebagaimana diucapkan oleh Sa'ad bin Mu'ad, bahwa Anas benar-benar maksa diri untuk masuk ke barisan musuh, membantai mereka, kemudian dia yang dibantai oleh mereka. Sehingga di sekitarnya ada banyak jenazah, kemudian dia tewas di sana dengan 80 pukulan pedang, tombak, atau panah jemaah. Maka kalau kita lihat sahabat aja kayak gitu ya, gimana dengan kita? Barakallahu fiqh. Dan dilanjutkan hadis ke-16, hadis 110. Hadis 110. As-sadisa asyarah an Abi Mas'udin Uqbah bani Amrin Al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ayatu sadaqati kunna nuhamilu ala zuhurina
faja'a rajulun fatasaddaqa bisay'in kashirin Kathir. faqalu mura'in waja'a rajulun akharu fatasaddaqa bisa'in faqalu inna allaha la ghaniyun an sa'i haza fanazalat allazina yalmizuna mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri bahwa ia menuturkan ketika turun ayat tentang sedekah, kami bekerja sebagai kuli pangkul agar dapat bersedekah di rumahnya. Kuli apa? Lalu ada orang yang datang Kuli dan apa ini? menyedekahkan hartanya yang banyak. Lalu dikatakan oleh orang-orang munafik, orang itu bersikap riya. Ada pula yang datang lagi dan ia hanya bersedekah dengan 1 sa'. Kemudian orang-orang munafik tadi menyahut, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan 1 sa' ini. Maka turunlah ayat. Orang-orang yang munafik yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekadar kesanggupannya. Dari Al-Quran Surat At-Taubah ayat 79 dan ayat berikutnya muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Kita lihat nih bagaimana semangat para sahabat bersedekah. Ini seringkali kita ingatkan bahwa sedekah nggak harus kaya antum baru sedekah. Apa yang kau miliki sedekahkan. Maka disebutkan bagaimana kondisi para sahabat dari kalangan muhajirin mengatakan kunna. Ini sahabat Ansar, tapi ceritanya cerita sahabat-sahabat muhajirin yang mereka miskin. Mereka mengatakan kunna nuhamil ala zuhuri. Kita duduk kuli panggul. Kita bisa lihat di pasar yang kerjanya ngangkat-ngangkat. Seperti itu kerjaan para sahabat pada waktu itu. Kemudian faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Kemudian ada seorang yang datang membawa sedekah yang banyak. Apa kata orang-orang munafik? Aduh, riak nih. Riak. Dari mana engkau lihat gaya jalannya udah kelihatan. Duitnya ditunjuk-tunjukin maunya. Kenapa dia tidak sedekah sembunyi-sembunyi? Maka disebutkan di sini ada orang yang sedekah dengan harta yang banyak lalu kata mereka mura'in. Kemudian tahu ada sahabat yang datang bawa 1 sok. 1 sok itu dia 4 kali ini. Arba'atu amdad. Dulu pakai takaran ya, pakai liter seperti itu. Apa kata orang-orang munafik? Aduh, Allah nggak butuh sedekahmu sedikit kayak gitu buat apa? Dan hati-hati seorang muslim, jangan meremehkan kebaikan sebesar apapun atau sekecil apapun. Wanita masuk surga pelacur padahal dia gara-gara memberi minum anjing. Seorang muslim masuk surga gara-gara memindahkan dahan pohon yang melintang di jalan supaya tidak mengganggu orang-orang Islam. Maka kalau kita lihat seorang muslim hendaklah dia bersedekah lillahi ta'ala. Apapun yang dia miliki. Kalau omongan orang nggak ada habisnya, orang akan mengatakan bakhil, pelit, kalau sedikit, kalau nanti juga nggak terlalu banyak dikatakan Allah nggak butuh, udah cukup gitu. Maka kemudian Allah turunkan di sini firman-Nya untuk orang-orang yang suka mencela. Sehingga kadang-kala muslim nggak mau menambah amalan karena takut dicela. Buat teman-teman mungkin yang mendaki gunung ya, buat teman-teman yang mungkin berdakwah di perkampungan, maka tunjukkan amal-amal soleh, amal-amal kebajikan bisa antum lakukan. Apa saja yang bisa antum lakukan dari kebaikan. Maka kemudian Allah tegur mereka, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Tuh, orang-orang munafik ini mencela mutawwi', orang-orang baik yang bersedekah. Disematkan kepadanya berbagai gelar. Cari muka kek, riya, ujub. Itu ucapan mereka. Maka orang mukmin dalam kondisi seperti ini, dia harus bersabar. Yang pertama, dia sedekah sesuai dengan kemampuannya. Kalau ada orang yang mengatakan, engkau berapa nyumbang tadi? 2.000, aduh simpenlah taruh di kantong kalau cuma 2.000. Bisa jadi 2.000 itu jadi berkah buat antum. Allah lipat gandakan nantinya. Maka kalau kita lihat dari hadis ini, ada banyak pelajaran yang berkaitan dengan sedekah
Jangan berpikir sedekah itu harus kaya raya, harus memiliki kemampuan yang besar baru bersedekah. Kemudian berkaitan dengan omongan orang yang tidak ada habisnya, maka berusaha untuk menjaga amalan kita, ibadah kita. Orang mau ngomong apa aja kita nggak peduli. Selama kita sudah benar relnya, orang mengatakan, berhenti, jangan lanjut. Kita udah berada di relnya, jalan aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersabar. Fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah engkau dengan ucapan-ucapan mereka, sabar. Tapi yang jelas, seorang muslim harus berjuang untuk meraih surganya. Dicela, dicaci maki, dia sedang berada di jalur yang benar. Itu menuju surga Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fikum. Baik. Hadis 111, hadis ke-17 dari bab ini, silahkan. As-sabi'ah asyar an Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid ana Abi Izrisa ya khairani ana Abi Zari Jundubu bin Junadata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yaji anillahi tabaraka wa ta'ala anna qala Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum ari illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu iza udkhilal bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada khaira zalika fala yalumanna illa nafsah. Rawahul Muslim wa ruwina 'anil Imami Ahmad bin Hanbal rahimahullah qala laisa li ahli Syam hadithun ashrafu min hadzal hadith. Nah. Dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris al-Khawlani, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya dia berfirman, Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Kalian semua sesat kecuali siapa yang aku beri petunjuk. Maka hendaklah kalian meminta petunjuk kepadaku.
niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Hai hamba-hambaku, kalian semua lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku. Niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Hai hamba-hambaku, kalian semua telanjang, kecuali siapa yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku akan mengampuni semua dosa. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup untuk memberikan mudarat kepadaku, dan tidak pula sanggup memberi manfaat kepadaku. Hai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang pertama dan yang terakhir, manusia maupun jin, semuanya mempunyai hati yang sama, seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Niscaya hal keimanan yang sempurna itu tidak akan menambah sedikit pun dari kebesaran kerajaanku. Hai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang pertama dan yang terakhir, manusia maupun jin, semuanya mempunyai hati yang sama, seperti hati orang yang paling keji di antara kalian. Niscaya hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kebesaran kerajaanku. Hai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang pertama dan yang terakhir, manusia maupun jin, semuanya berada di suatu tanah lapang. Lalu tiap-tiap mereka mengajukan permohonan kepadaku, dan aku pun mengabulkan permohonan masing-masing dari mereka. Niscaya hal itu sama sekali tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, kecuali seperti air yang terambil pada sebatang jarum apabila ia dimasukkan ke lautan. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal perbuatan kalian, dan semua itu akan aku perhitungkan untuk kalian, dan aku akan memberikan balasan yang sempurna kepada kalian atasnya. Maka itu barang siapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia menguji Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan barang siapa mendapatkan selain dari itu, maka hendaklah dia tidak mencela kecuali diri sendiri. Hadis riwayat Muslim. Said menambahkan, setiap kali menyampaikan hadis ini, Abu Idris duduk di atas kedua lututnya. Kami meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, dan dia menyatakan penduduk Syam tidak mempunyai hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Masya Allah jamaah, sebuah hadis yang sangat mulia sekali. Sebuah hadis qudsi yang sahih. Yang Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya penduduk Syam itu nggak punya hadis yang lebih mulia dari hadis ini. Dari mulianya hadis ini. Hadis yang intinya motivasi buat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berulang kali memanggil hambanya. Allah mengatakan, ya ibadi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Jangan melakukan kezaliman. Allah ulangi, ya ibadi, kalian semua tersesat, illa man hadaitu, kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Kalian minta petunjuk kepadaku, aku kasih hidayah. Butuh pengorbanan. Seorang ingin jadi orang baik harus mencari, menjemput, memohon agar dapat hidayah. Kita semua tersesat.
Jangan sok baik. Maka diperlukan perjuangan untuk minta. Kenapa kita tiap hari mengatakan ihdinas siratal mustaqim? 17 kali diulangi ihdinas siratal mustaqim. Dalam salat sunnah pun tetap mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Karena kullukum dhalun. Semua kalian tersesat. Kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Allah katakan kullukum ja'i ibadi. Hamba-hamba kalian semua kelaparan. Kecuali orang yang aku kasih makan. Kalian minta makan sama aku. Berjuang. Dalam mencari rezeki pun kita minta sama Allah. Jangan mengandalkan kekuatan, akal, logika, fisik, kenalan, hubungan, minta sama Allah. Semua kalian telanjang kecuali orang yang aku kasih pakaian. Setiap orang keluar dari perut ibundanya telanjang. Dibangkitkan pada hari kiamat telanjang pula. Lalu minta pakaian sama siapa? Sama aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalian terus berbuat salah. Siang, malam, berbuat salah. Dan aku mengampuni semua dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Apa tugas hamba ketika tahu diri dia? Banyak dosanya, banyak kesalahannya, banyak keteledorannya, banyak lupanya, banyak lalainya. Istaghfiruni, kata Allah. Minta ampun sama aku. Perlu kita memiliki waktu khusus untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyebutkan agar hamba sadar. Kalian tidak akan pernah bisa membahayakan Allah. Nggak pernah bisa akan memberikan manfaat sama Allah. Allah nggak butuh sama ibadah kita. Allah nggak butuh kita sujud. Allah nggak butuh kita istighfar. Allah nggak butuh kita sedekah. Allah nggak butuh kita umroh, haji. Nggak butuh semuanya itu. Kita tidak akan pernah bisa membahayakan Allah. Ataupun memberikan manfaat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Allah jelaskan dalam hadis qudsi ini. Andai kata seluruh umat manusia, seluruhnya jin dan juga manusia, yang awal sampai yang terakhir, mereka berada di atas ketakwaan orang yang paling bertakwa hatinya. Mereka semua setara dengan Rasulullah SAW dalam keimanan dan ketakwaannya. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambah di kerajaanku sedikit pun. Sebaliknya, andai kata semuanya menyimpang, berada di atas kejahatan orang yang hatinya paling jahat. Contoh Fir'aun. Semuanya seperti Fir'aun. Kalau nggak Fir'aun, Qarun. Kalau nggak Qarun, Namrud. Kalau nggak Namrud, Haman. Sudah orang-orang nggak benar semuanya. Seluruh penduduk bumi ini, dari yang awal sampai akhir, hatinya sejahat Fir'aun. Apa kata Allah? Itu tidak akan membahayakanku sedikit pun. Tidak akan mengurangi di kerajaan. Lalu Allah sebutkan kebesaran dia supaya kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Andai kata seluruh orang di antara kalian yang awal sampai akhir, jin dan manusia, berkumpul di satu lembah, semuanya berdoa. Dengan permohonan yang paling banyak yang dia inginkan. Minta rumah, minta pulau, minta apa. Lalu kata Allah, lalu aku kasih setiap permohonan hamba. Kita semua punya permintaan. Allah bisa mengabulkan permintaan kita. Semuanya. Tanpa terkecuali. Terus kenapa ada yang tidak dikasih? Ya Allah menguji kita. Kemudian kalau semua dikasih, apa kata Allah? Allah mengatakan, mana qasadhalika mimma indi. Itu tidak akan mengurangi dari apa yang aku miliki. Kalau aku kasih semuanya. Setiap orang dikasih satu bola dunia. Hidup di sana. Makmurkan dia. Kita lihat jumlah bintang di galaksi itu jemaah. Jutaan. Miliaran mungkin. Itu mau dibagikan sama Allah kepada semua orang. Kasih satu, hidup di sana. Jadi raja di setiap planet sana. Kalau semua permintaan dikasih, apa kata Allah? Nggak akan mengurangi kerajaanku. Kenapa jemaah? Allah tuh kalau mau nyuruh, bilang kun. Kalau Allah mau ngasih, kun. Apa yang akan berkurang? Tidak akan berkurang kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan kemudian keluar tuh. Coba dilihat. Apakah yang akan berkurang air laut yang jumlahnya banyak seperti itu? Terus kenapa kita disuruh beramal? Kenapa kita disuruh sedekah, suruh sholat, suruh ngaji, suruh berhaji? Kenapa? Inilah kehidupan. Allah ciptakan untuk kita. Untuk menguji kita. Allah mengatakan innama hiya a'malukum. Itu amalan-amalan kalian. Amalan itu buat kalian.
bukan buat Allah. Artinya manfaatnya baliknya kepada kalian. Aku catat buat kalian semuanya. Lalu aku kasih balasan yang setimpal, yang sempurna. Kebaikan dibalas 10 kebaikan. 1 kebaikan 10 kebaikan. Sampai lipat ganda. 1 kejahatan dibalas 1 kejahatan. Maka Allah katakan, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Allah yang memberikan taufik kepada dia sehingga dia bisa berbuat baik. Tapi yang mendapatkan keburukan dalam kehidupannya, dalam catatannya, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Kita ini dikasih peluang sama Allah nih, kasih pilihan, fadhal. Silakan, mau kemana? Surga dekat, neraka dekat. Tinggal antum mau kemana. Untuk masuk surga butuh perjuangan dan pengorbanan. Untuk masuk neraka butuh mengorbankan iman. Mengorbankan segala keindahan yang seharusnya didapatkan di akhirat, dia korbankan untuk masuk neraka. Mengikuti hawa nafsunya. Maka orang yang mendapatkan kebaikan memuji Allah, mendapatkan keburukan jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Hada jamaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita termotivasi untuk lebih bersemangat beribadah. Karena sejatinya kita sedang berlari. Kita sedang dalam perjalanan. Cepat atau lambat, langkah kita akan berhenti. Nafas kita pun akan tersegak-segak. Kemudian kita tidak akan pernah bisa bernafas lagi. Untuk menambah 1 sujud pun kita tidak akan mampu. Sebelum itu datang, berlomba-lombalah, bersungguh-sungguhlah, sisihkan waktu. Bukan cari waktu kalau ada waktu, tapi memang waktu kita itu untuk beribadah. Semuanya. Mencari dunia pun niatkan untuk Allah Jalla Jalaluhu. Hada wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau kiranya ada pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan. Di hadis 106 Ustaz. Ya. Di situ disebutkan ketika Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu menanyakan pada Rasulullah, kemudian dijawab, bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu itu dengan banyak bersujud atau mengerjakan sholat. Pertanyaan saya Ustaz, apakah di sini kalau kita mau mengejar surga itu sujud atau sholat itu yang paling utama untuk dikerjakan atau amalan lainnya? Nah, ya, ini pertanyaan yang menarik sekali jemaah. Pertanyaan berkaitan dengan kalau kita suruh milih amalan. Amalan apa sih yang paling mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melihat memang salat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairu maudhu'. Salat itu sebaik-baiknya ibadah yang diletakkan. Faman syaa'a falyastakthir minha, faman syaa'a falyastaqilla minha. Yang mau memperbanyak silahkan diperbanyak, yang mau sedikit ya sedikit. Artinya sebaik-baiknya ibadah yang merupakan tolok ukur kebaikan seorang hamba. Karena nanti yang akan dihisab pertama kali adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka yang lainnya bakal baik. Kalau sholatnya buruk, maka yang lainnya akan buruk. Dan kalau kita melihat sholat, mungkin ada hadis yang mengatakan Ustaz yang paling baik itu zikir. Sholat ini semuanya ada dalam sholat. Zikir, iya, dari awal engkau berzikir. Bahkan Allah mengatakan aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Baca Quran, kita tahu bagaimana besarnya pahala membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana besarnya pahala tasbih. Bagaimana orang yang ruku, gerakan itu menunjukkan kerendahan dia, kehinaan dia, ketundukan dia. Kemudian ketika dia sujud nampak lagi bagaimana penghambaan dia kepada Allah. Makanya sholat ini disebutkan kondisi seorang hamba paling dekat sama Allah ketika sujud. Kenapa disebutkan sujud sama Nabi SAW? Karena sujud termasuk rukun yang paling mulia di sholat. Bahkan posisi hamba paling dekat sama Allah itu ketika sujud. Bagaimana kalau sujudnya di sepertiga malam akhir. Ketika Allah turun ke langit dunia. Maka kalau bicara sholat adalah amalan yang paling mulia karena menggabungkan yang lainnya.
Tapi tanpa meremehkan amalan yang lainnya. Karena kalau bicara sholat ini lebih kepada hablum minallah. Biasanya orang yang sholatnya baik, insya Allah yang lainnya akan baik pula. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini tentang sujud syukur Ustaz. Ya. Dalam keadaan apa dianjurkan sujud syukur? Kemudian apa bacaan yang dibaca ketika sujud syukur dan bagaimana caranya? Pernahkah Rasulullah melakukannya ya Ustaz? Syukran. Barakallahu fiik. Nah, subhanallah. Ini pertanyaan yang menarik sekali jemaah. Kapan orang sujud syukur? Inda huduthi ni'mah atau tajaddudin ni'mah. Ketika dapat nikmat yang ditunggu-tunggu. Atau nikmat yang diperbaharui oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nikmat yang agung. Apakah Rasulullah SAW pernah sujud? Nah, Nabi pernah sujud syukur itu salah satunya ketika beliau mendapatkan informasi dari Jibril. Anna man shalla alaika salatan sallallahu alaihi biha asyr. Bahwa barang siapa yang bersalawat kepadamu 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Di situ Nabi bahagia dengan nikmat yang Allah berikan buat umatnya, beliau sujud syukur ketika itu. Apa bacaannya? Bebas yang dibaca. Yang biasa kita baca ketika sujud. Boleh kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sajada wajhiyal ladzi khalaqahu. Subhana dzil jabaruti wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Jadi yang anak ketahui memang tidak ada bacaan khusus. Tapi ini adalah sebuah penghambaan kepada Allah. Ketika seorang sujud. Kemudian dia mengatakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah, makasih Allah. Artinya sujudnya ini sujud syukur atas nikmat yang diberikan kepadanya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi perlu diingat, apakah kita Ustaz ana dapat duit umpamanya Ustaz. Tiap hari ana dapat duit. Ada orang yang gajinya harian. Apa setiap habis dapat gaji kita sujud. Habis makan malam ya alhamdulillah ana dapat nikmat sujud ya seperti itu. Tidak seperti itu sejatinya. Ada hal-hal nikmat-nikmat yang besar. Nikmat harian kita bersyukur sama Allah dengan mengatakan alhamdulillah. Tapi ada nikmat agung yang datang kepada kita. Yang kita tunggu-tunggu. Seperti seorang laki-laki umpamanya. Yang berdoa minta sama Allah supaya istrinya hamil ya. Kepingin punya anak. Kemudian dia berangkat ke dokter dikasih berita. Istrimu hamil. Itu nikmat yang agung. Maka dia sujud pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdoa di dalam sujud itu diperbolehkan dan selain dari bahasa Arab, Ustaz? Nah, iya jamaah. Kalau bicara apakah doa ketika sujud diperbolehkan dengan selain bahasa Arab? Yang pertama kita ketahui ada bacaan sujud yang nggak boleh diterjemahkan. Bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la kita baca sesuai dengan yang diajarkan. Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus di luar itu yang bentuknya permohonan. Bolehkah berbahasa Indonesia? Ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau Anda melihat di antara pendapat para ulama, yang pertama mereka mengatakan pada dasarnya kita membaca doa ketika sujud itu doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang tentunya dalam bahasa Arab. Terus bagaimana kalau kita nggak bisa? Bolehkah kita memohon ketika sujud dengan bahasa ibu kita? Bahasa Indonesia, bahasa Madura. Pendapat yang lebih kuat diperbolehkan. Doa, permohonan. Boleh dengan bahasa Indonesia.
boleh dengan bahasa Jawa, tapi bukan mengganti bacaan sholat dengan bahasa Indonesia. Tapi dia memohon. Apakah Ustaz dalam hati atau diucapkan? Kalau dalam hati itu belum doa, belum permohonan, itu keinginan. Tapi kalau keluar di lisan, itu yang dikatakan doa. Maka bacalah. Ketika sujud engkau nggak bisa, ya Allah bantulah hamba ya Allah untuk memperbaiki anak hamba ya Allah. Umpamanya seperti itu. Bantulah hamba ya Allah untuk menghindari dosa-dosa. Hamba udah gak mampu ya Allah. Maka pendapat yang lebih kuat Ana lihat tadi diperbolehkan. Asalkan memang dia gak mampu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau yang doa sebelum salam itu gimana Ustaz? Juga diperbolehkan atau tidak? Nah, artinya semua doa dalam sholat yang bentuknya itu bukan merubah bacaan sholat. Doa-doa dalam sholat yang seharusnya kita baca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Kita menghafal Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Tapi Ustaz ada permohonan, Ustaz nggak bisa bahasa Arabnya. Juga ini berkaitan dengan kondisi ana di mana Nabi SAW mengatakan falyatakhayyar min khairid du'a. Hendaklah dia memilih doa-doa yang baik. Gimana kalau memang ana nggak hafal? Silahkan dibaca dalam bahasa Indonesia pun bagi yang tidak bisa. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam. Nah. Prabu mulai, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prabu Muli, insya Allah pertanyaan hanya ini aja. Syukran jazakallah khair. Wa barakallahu fiik. Hanya ini saja, mana pertanyaannya? Oh, sudah yang tadi pertanyaannya? Iya, sudah. Itu Baik. aja. Nah. Ya. Nah, tafadhal. Lagi Ustaz ya. Silahkan, satu lagi mungkin. Ustadz, mau tanya kalau misalnya kita kan kepingin baca Quran di dalam sholat Ustadz, apakah kalau saya lihat itu di tayangan di Mekah itu kan boleh membaca pegang mushaf ketika sedang sholat Ustadz, apakah itu hanya berlaku untuk sholat sunnah aja atau untuk wajib Ustadz? Nah, iya, berkaitan dengan memegang Al-Quranul Karim ya, yang orang hendak sholat. Memang di sholat sunnah itu ada kelonggaran. Ada kelonggaran untuk memegang Al-Quranul Karim. Sehingga kalau ada teman-teman yang mungkin mau sholat wajib, dia nggak hafal, kondisinya nggak hafal, Ustaz, ayat-ayat nggak hafal. Maka Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang engkau ketahui dari Al-Quranul Karim. Tapi kalau mau baca tanpa memegang, umpamanya alhamdulillah sekarang ada Quran yang lebar ya. Quran yang besar. Kalau kita mau sholat, kita taruh di depan kita nggak hafal bacaannya, kita membaca. Seperti itu, tanpa kita melakukan gerakan atau apa, maka insya Allah nggak ada masalah. Jadi mau sholat kita mau baca, kita sholat subuh, anak nggak hafal. Anak katanya subuh kan anjurannya baca panjang-panjang Ustaz. Anak nggak hafal. Surat itu boleh nggak? Anda taruh di depan itu, insya Allah nggak ada masalah yang seperti itu. Dia membaca dan ingat Allah memberikan kemudahan buat kita. Artinya kalau kita memang nggak hafal, bacalah yang hafal. Tapi kalau kondisi kita memang ingin membaca dengan Al-Quran, ingin bacaan kita panjang ketika kita sholat subuh, maka coba taruh Al-Quran di depannya, insya Allah nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu jemaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.